Caranya membangkitkan adalah mutu qabla antal mutu. Ini adalah caranya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya mati sebelum mati? Apakah aku harus bunuh diri?" Tidak seperti itu, wahai Umar. Kalau engkau ingin tahu hidup di dalam kematian itu, maka lihatlah orang tidur. Atau kalau engkau mengerti, memahami, lihatlah orang mati. Karena sejatinya ruhnya tidak pernah mati, hanya tubuhnya saja yang mati, tetapi ruhnya tidak pernah mati, saudara. Mutu qabla antal mut, jadi mati sebelum mati. Kita harus bisa membunuh diri dulu untuk bisa menemui ruhani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan membahas tentang perihal cara menghidupkan orang mati dan cara menyembuhkan orang buta serta mengobati penyakit kulit, saudaraku. Dalam kehidupan manusia, banyak yang tidak tahu akan dirinya, banyak yang tidak tahu siapa dirinya, dan tidak mengerti akan dirinya. Seolah-olah mereka hidup hanya untuk makan, minum, dan beranak pinak. Tetapi mereka tidak mengerti maksud dan tujuan hidup yang sebenarnya. Itulah yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Namun sadarkah kita bahwa di balik semua itu banyak sekali sebenarnya tujuan-tujuan hidup yang harus kita selesaikan selama di dunia ini. Yang pertama adalah mengenal diri kita, siapa diri kita, dan bagaimana keadaan kita selama di dunia ini. Kita di dunia ini seperti orang mati. Kita bagaikan berjalan di dalam goa yang tak tentu arahnya dan tak tentu tujuannya. Itulah kita, saudaraku. Kita seperti orang mati, bahkan lebih parah daripada orang mati, karena kita sampai tidak tahu kemana tujuan kita dan dari mana asal kita. Kita selalu menjauh daripada pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, dan kita tidak pernah mengerti siapa diri kita sebenarnya dan dari mana asalnya kita. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, menghidupkan orang mati, yang dimaksudkan mati bukan mati tubuhnya, bukan mati jasadnya, akan tetapi mati hatinya, mati pikirannya, mati akalnya. Dia hidup seperti hewan, dia hidup seperti ikan di air. Dia hanya makan, minum, tidur, dan berkembang biak saja. Tidak ada yang lain. Karena dia sejatinya tidak pernah tahu siapa dirinya. Tidak pernah mengenal siapa dirinya. Jangankan mengenal, mengetahui saja tidak, saudaraku. Karena kita sibuk saja dengan dunia, tanpa memperhatikan diri kita. Terus menerus sibuk dan sibuk mengejar dunia. Sementara jiwa-jiwa kita, ruhani kita, menanti kita untuk datang menemuinya, membenahi jiwa kita, membenahi hati kita yang mati. Bagaimana caranya membangkitkan atau menghidupkan hati yang mati? Caranya adalah dengan bunuh diri, membunuh dirimu, membunuh jasadmu untuk menghidupkan ruhanimu. Karena dengan membunuh jasadmu, meniadakan jasadmu, barulah ruhanimu akan bangkit. Qiyamuhu binafsihi, dia akan bangkit pada dirinya sendiri. Dia akan berdiri pada dirinya sendiri tanpa bergantung kepada siapapun, tanpa bergantung kepada orang lain. Dia akan berdiri pada dirinya sendiri. Dia akan bakok, dia akan langgeng dengan dirinya sendiri. Dia akan kekal, dia akan abadi. Karena dia hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dia hidup dengan sebenar-benarnya hidup tanpa kematian, saudaraku. Karena ruhani kita sebenarnya tidak pernah mati. Meskipun jasad ini dipendam di dalam tanah, tetapi ruhani kita tidak akan pernah mati. Ruh ini tidak akan pernah mati. Tetapi selama di dunia ini, kita tidak membunuhnya, tetapi kita menutupinya. Menutupinya dengan gemerlapnya dunia, dengan harta, tahta, dan wanita. Karena kita hanya hidup, bekerja, makan, tidur, mana. Itu yang kita lakukan, saudaraku. Yang lainnya tidak ada. Bagaimana mau membangkitkan diri kita? Mau membangkitkan ruhani kita? Caranya adalah harus bunuh diri, saudaraku. Membunuh diri kita bukan berarti membunuh jasad ini. Akan tetapi
membunuh tubuh ini, meniadakan diri ini bukan berarti meniadakan tubuhnya, tetapi membunuh dirinya, diri-diri yang palsu, ego-ego kita, keakuan kita, keserakahan kita, ketamakan kita yang selama ini menjadi entitas-entitas lain di dalam diri kita. Kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri, tetapi kita selalu menjadi orang lain, saudara. Jadi bisa difahami ya. Caranya membangkitkan adalah mutu qabla antal mutu. Ini adalah caranya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya mati sebelum mati? Apakah aku harus bunuh diri?" Tidak seperti itu, wahai Umar. Kalau engkau ingin tahu hidup di dalam kematian itu, maka lihatlah orang tidur. Atau kalau engkau mengerti, memahami, lihatlah orang mati. Karena sejatinya ruhnya tidak pernah mati. Hanya tubuhnya saja yang mati, tetapi ruhnya tidak pernah mati, saudaraku. Mutu qabla antal mut. Jadi mati sebelum mati. Kita harus bisa membunuh diri dulu untuk bisa menemui ruhani kita atau menemui ilahi Rabbi. Kita harus bisa membunuh diri dulu. Diri-diri yang palsu, diri-diri yang bohong di dalam diri kita, yang selalu menguasai kita selama ini. Barulah mata hati bisa terbuka, saudaraku. Mata kita yang selama ini buta, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat Allah yang hak, barulah bisa melihat, saudaraku. Lainnya kita yang dari kemarin-kemarin tidak bisa mendengar kebenaran tentang Allah, ketika ruhaninya sudah bangkit dan melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan, maka bangkitlah semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka ketika jiwa itu manjing, ketika jiwa itu bangun, barulah semuanya ikut bangun, saudaraku. Makanya perbuatan yang di dalam akan menunjukkan pada dohirnya, saudaraku. Barulah urip sakjroning mati, mati sakjroning urip. Hidup di dalam kematian dan mati di dalam kehidupan. Jadi hidupnya berkekekalan, saudaraku. Abadan abidun, tidak pernah mati. Kekal, bakok, langgeng bersama Allah. Kalau engkau ingin melihat Allah, maka dengan Allah, saudaraku. Kalau kau ingin melihat iblis, maka ya dengan iblis. Tidak mungkin iblis mampu melihat Allah. Maka akan hancur semua makhluk. Nabi Allah Musa ketika ingin bertemu dengan Allah, maka Nabi Allah Musa disuruh meninggalkan kedua terompanya. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan hancur, saudaraku. Jangankan iblis, malaikat Jibril pun tidak mampu, saudaraku. Jadi tinggalkan kedua terompamu, wahai Musa. Jadi yang berbau dunia, yang bersifat dunia, masa-masa yang sudah, ruang dan waktu semuanya ditinggalkan, saudaraku. Melampaui entitas-entitas yang ada, menuju realitas yang sebenarnya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Selama ini kita terpedaya oleh apa yang kita pegang, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengar. Kita heboh dengan dunia ini, tetapi tidak heboh dengan pemilik diri ini. Kita heboh, kita kepo dengan adanya berita-berita begini dan begitu. Tetapi kita tidak pernah kepo dengan keberadaan diri kita yang sebenar-benarnya diri. Guru sejati kita tidak pernah kepo. Kita tidak pernah kepoin pemilik alam semesta. Kita tidak pernah kepoin pemilik diri, tetapi yang kita kepoin adalah ciptaannya, makhluk-makhluknya. Selama ini kita sholat karena takut pada neraka dan karena menginginkan surga. Buang semua itu, saudara, karena semua itu tidak berguna. Itu hanyalah sampah yang harus kita buang. Untuk menuju kepada Allah, semuanya harus hancur. Ketika Allah menampakkan dirinya, maka gunung-gunung itu akan hancur, lautan-lautan itu akan tumpah, daratan akan hancur lebur, semuanya, seluruh makhluk dimusnahkan. Itulah ketika Allah sudah menampakkan tajallinya, memperlihatkan dirinya. Nabi Allah Musa hancur. Ketika mau melihat Allah, hancurlah tubuhnya Musa. Pingsan Musa, secara syariatnya pingsan. Tapi secara hakikatnya dia mati dirinya. Maka gunung-gunung itu pun hancur yang ada pada diri Musa. Itulah kebangkitan ruhani, kebangkitan jiwa yang sejati, kebangkitan Ruhul Kudus, ruh yang suci,
Matanya yang selama ini buta sekarang sudah bisa melihat, sudah bisa menyaksikannya. Yang kemarin-kemarin korengan, yang kemarin-kemarin penuh dengan gatal-gatal. Mulut kita terkadang gatal membicarakan orang, telinga kita terkadang juga gatal mendengarkan orang-orang yang ngerumpi. Mata kita bermasalah semua dengan penyakit kulit, saudaraku. Semuanya. Tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Mari kita rubah semuanya, saudaraku. Ketika kita sudah mengetahui, amalkan dan jalankan. Lakukan, kerjakan. Ya kalau hanya didiemin, ketakutan pada diri sendiri, ketakutan pada akal pikiran, kita tidak akan pernah sampai, kita tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Dulu ketika saya baru pertama kali menjajaki ini tanpa sengaja, saudaraku. Tanpa adanya keinginan, tanpa adanya niatan. Moro-moro saya sudah berada di dalamnya. Dari tahun 2010 awal mula ke 2011 ke 2012 sampai sekarang. Saya masih terus belajar, saudara. Terus belajar dan belajar tanpa henti. Terus mencoba dan mencoba, saudara. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Terkadang saya menabrak sesuatu, ya saya bangun lagi. Terkadang saya tergelincir, ya saya bangun lagi. Seperti itu, saudara. Tidak pernah putus, tidak pernah bosan. Ribuan kali saya jatuh, maka jutaan kali saya akan bangkit, saudaraku. Ribuan kali saya mati, maka ribuan kali saya akan bangkit dan bangun. Kiam, saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hidupkan dirimu, hidupkan hatimu, hidupkan mata hatimu, buka mata hatimu, buka telingamu, buka semuanya, saudara. Dan lihatlah kebenaran tentang dirinya. Semuanya hak. Tidak bisa dipungkiri karena semuanya sudah nyata dan jelas adanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita selalu kalah dalam peperangan ini. Dalam peperangan ini kita selalu kalah, kita selalu gagal. Namun kegagalan itu bukan berarti menjadi kita orang yang pesimis, menjadikan kita orang yang pesimis. Tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai obat. Jadikanlah kegagalan itu sebagai kekuatan, saudaraku. Kekuatan yang membimbing kita, yang menerangi jalan kita menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa. Seperti kita berjalan di dalam goa, kalau kita tidak memegang obor, maka kita akan kesulitan untuk mencapai ke kedalaman goa, untuk mencapai penghujungnya goa itu. Maka kita perlu cahaya. Cahayanya adalah ilmu. Cahayanya adalah ilmu. Itulah yang disebut guru sejati, saudara. Dia yang akan menuntun kita, dia yang akan membimbing kita langsung. Dari apa yang kita temui, dari apa yang kita hadapi. Disitulah guru sejati ada. Setiap saat membimbing kita, mengarahkan kita, saudara. Dari itu, kita nggak perlu takut. Kita hanya sekedar menjalani kehidupan ini. Kita hanya sekedar wayang. Dan dalangnya adalah ilahi robbi. Kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita hanyalah manusia yang lemah. Kita hanyalah manusia yang bodoh, papa, buta, tuli, tidak punya apa-apa. Karena kita memang bukan siapa-siapa, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.